Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas kajian tematik pada pagi ini tentang surat Al-Baqarah ayat 26 yang di sini yang saya ambil adalah tentang makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk, ya. Jadi mikroba atau populer dikatakan mikrobiota di makhluk hidup yang kecil. Ya, slide tolong Pak John. Ya, ini tadi sudah dibahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, di sini wa amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bi katsiran wa yahdi bi katsiran wa ma yudillu bi illal fasiqin. Jadi makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Apa itu dia? Ya, slide. Ya, kemudian juga dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa sumber dari penyakit adalah perut. Selanjutnya bahwa perut adalah gudang penyakit dan berpuasa itu adalah obat. Nah, ini salah satu puasa untuk memperbaiki keseimbangan mikrobiota tadi. Ya, slide. Nah, ini kalau kita lihat sejarah bahwa di dunia kedokteran saat ini telah berkembang satu cara yang dilakukan untuk menjadikan makanan menjadi suatu terapi. Ya, sebenarnya kalau dari dulu sudah lama itu. Ya, cara ini dilakukan dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang dikenal dengan probiotik. Pangan atau bahan pangan probiotik merupakan pangan atau makanan minuman yang mengandung sejumlah bakteri hidup. Tapi bakterinya adalah bakteri yang bersahabat, yang baik, yang menguntungkan kepada inangnya, hostnya, atau orang yang meminumnya, makannya. Percobaan-percobaan, baik secara laboratorium maupun klinis, itu menggunakan probiotik pada penyakit autoimun juga telah banyak dilaporkan. Ya, slide. Nah, ini juga kalau kita lihat sejarahnya itu dari dulu, semuanya dari awal abad ke-20, itu yang terkenal mengemukakan itu dari Rusia, pada dia Nobel dia, Eli Mechnikov, ya, yaitu yang pertama kali mengatakan itu probiotik. Padahal sebenarnya probiotik ini sudah lama dipakai. Slide. Ya, jadi apa itu probiotik? Nah, yaitu suatu mikroorganisme hidup yang apabila dikonsumsi dengan jumlah yang cukup dapat memberikan manfaat pada kesehatan. Nah, itu definisi untuk probiotik dan prebiotik. Ya, slide. Ya, ini juga kalau kita lihat dalam sejarahnya di tahun 1857, Louis Pasteur, kemudian tahun 1900 sampai tahun 1991 itu penemu-penemu dari probiotik. Ya, selanjutnya slide. Dan sebelumnya lagi jauh itu selama abad ke-4 di Cina ternyata sudah digunakan orang mikrobiota tadi, kuman tadi sebagai terapi itu oleh tabib-tabib Cina. Dan juga tahun 58 itu juga sudah dilakukan itu dengan transplantasi feses itu dimasukkan di anus untuk mengobati penyakit autoimun itu kolitis pseudomembran, itu penyakit radang daripada usus besar. Ya, biasanya orangnya sulit berak atau malah ada juga yang suka berak-berak terus, irritable bowel syndrome. Nah, saat ini dengan pendekatan modern, ya, fekal mikrobiota transplantasi dilakukan menggunakan enema melalui kolonoskopi lewat bawah, gitu ya. Ya, selanjutnya slide. Ya, ini juga kita lihat mikroorganisme tadi. Jadi kita tahu bahwa ada yang baik, ada yang jelek. Jadi ada yang menghasilkan bakteri penghasil asam laktat,
atau lactobacillus, ini yang bagus, bifidobacteri, dia ada juga yang bukan asam laktat, dia ada juga dari bahan ragi, yaitu sumber-sumber daripada probiotik. Ya, selanjutnya slide. Ya, ini juga kalau kita lihat 400 tahun sebelum Masehi itu Hippocrates, ya, bapak kedokteran dari Yunani, itu juga sudah mengatakan bahwa peran daripada usus, ya. Jadi kalau usus itu jelek, maka itu akan menimbulkan penyakit. Ya, selanjutnya. Jadi ada istilah dysbiosis. Ya, dysbiosis, jadi ketidakseimbangan, terjadi perubahan, ya, jumlah maupun mutu daripada komposisi daripada kuman-kuman yang tadi, di kuman yang baik dengan kuman yang jelek itu tidak seimbang, ini kita sebut dysbiosis, ini yang menjadi sumber penyakit. Slide selanjutnya. Ya, ini kalau kita lihat pada gambar ini itu sebelah kiri itu kita lihat yang seperti kapsul-kapsul itu, ya, itu ada bermacam kuman, ya, ada kuman yang jahat, ada kuman yang baik. Nah, kalau memang dia itu berada dalam keadaan seimbang atau eubiosis, itu umumnya orang itu sehat. Dan ini juga dipengaruhi oleh tentu makanan kita, obat-obat yang kita makan, terlalu sering makan antibiotik, itu juga akan membunuh kuman-kuman tadi, ya. Jadi tidak boleh terlalu lama pemberian antibiotik. Kemudian juga kekebalan tubuh seseorang, kemudian juga keadaan lapisan daripada usus kita. Nah, itu bermacam. Itu nanti akan mempengaruhi, menyebabkan adanya gangguan keseimbangan daripada kuman tadi. Nah, kalau banyaklah kuman yang jahat, itu yang kita lihat yang warna biru, ya, banyak yang jahat. Nah, itu menyebabkan orang mudah sakit. Ya, slide selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara tentang dysbiosis pada penyakit autoimun, terutama autoimun yang mengenai saluran cerna. Ya, itu kalau kita lihat bahwa di saluran cerna kita tadi pada selaput khusus, ya, itu disimpannya situ pusat daripada kelenjar getah bening. Jadi boleh katakan 80% daripada kelenjar getah bening kita ini itu terbanyak di saluran cerna. Ya. Nah, di situ ada keseimbangan antara sel-sel sistem imun kita, ya, itu antara T regulator namanya, itu merupakan satu sel darah putih, ya, limfosit T regulator, dan nanti ya slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat antara T regulator itu yang warna biru itu, ya, dengan itu T-alpha 17 yang warna merah kecoklat-coklatan tadi. Nah, kalau T-alpha 17 yang dominan meningkat, nah itu menyebabkan peradangan. Nah, itu yang menjadi sumber daripada timbulnya penyakit-penyakit peradangan yang terus-menerus yang menimbulkan autoimun. Ya, sedangkan kalau T regulator bisa meregulasi, bisa mengontrol, ya, maka orang tersebut akan tetap baik, sehat. Jadi perlu sekali memang sesuai dengan hadis Rasulullah untuk menjaga perut kita, menjaga makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ya, lanjutnya slide. Jadi probiotik pada penyakit autoimun ini sudah banyak diteliti orang, ya. Jadi mekanisme yang terjadi adalah adanya sekresi daripada lendir di mukosa di saluran cerna kita, dan juga dia bisa memproduksi antimikroba sendiri. Jadi sudah ada antimikroba sendiri diproduksi oleh kuman-kuman tadi. Kemudian juga memelihara fungsi keseimbangan, ya, fungsi proteksi atau barrier daripada saluran cerna kita. Dan juga mengurangi kerusakan-kerusakan akibat daripada bahan-bahan yang berbahaya atau bahan-bahan yang stres oksidatif yang merusak, ya, dan memastikan interaksi yang berkuat antara mikrobiota usus tadi dengan sel-sel daripada imun mukosa kita.
dan juga membantu aktivasi sistem imun daripada orang tersebut, ya, sehingga sebagai respon terhadap kerusakan-kerusakan. Ya, slide. Ya, ini juga kalau kita lihat mekanisme langsung dan tidak langsung dari bagaimana kuman-kuman yang bersahabat atau komensal, ya, yang menghasilkan probiotik dalam menghadapi patogen. Jadi dia bisa, kalau kita lihat yang di atas itu, ya, ada yang di tali itu ada yang kuman-kuman yang berbahaya, kemudian oleh probiotik itu dicegah, ya, karena dia juga menghasilkan zat seperti antibiotik, dia bisa membunuh sendiri. Ya, jadi sistem imun kita yang normal sebenarnya bisa membunuh mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, baik dengan kuman tadi, tapi juga melalui reaksi asam basa yang ada di lambung kita. Ya, kuman-kuman yang tidak tahan asam akan mati di lambung. Ya, kalau masuk ke usus nanti, nah, dihadang lagi oleh sistem-sistem imun kita ini, termasuk kuman-kuman yang bersahabat tadi, sehingga terjaga keseimbangan antara TH17 itu yang sebelah kanan dengan T regulator. Sekarang selanjutnya slide. Nah, ini penelitian-penelitian probiotik pada penyakit autoimun yang sudah jalan untuk diabetes tipe 1, yaitu kencing manis yang terjadi pada usia anak-anak dan remaja. Nah, beda dengan kencing manis yang terjadi pada usia yang sudah dewasa atau sudah tua. Kemudian juga penyakit multiple sclerosis, ya, penyakit rheumatic arthritis, ini radang sendi juga pada orang muda, kemudian penyakit lupus, ya, SLE. Ini sudah jalan penelitiannya. Slide. Ya, nah ini penelitian pada tipe 1 itu menghasilkan hasil yang cukup bagus. Ya, selanjutnya slide. Ini kalau kita lihat di pada diabetes tipe 1, jadi pada orang anak atau remaja, jadi kerusakan daripada kelenjar pankreas di perutnya itu sebagai penghasil insulin. Nah, itu dengan percobaan-percobaan pemberian probiotik ini, ya, tentu saja untuk tambahan, ya, sebagai suplemen, di samping memang harus juga tetap pemberian insulin, itu memberikan hasil yang lebih baik dibanding dengan tidak diberikan probiotik atau beri placebo atau apa contoh-contoh seperti obat gitu. Ya, slide. Ini juga, ya, bagaimana mekanismenya, ya, slide selanjutnya. Nah, jadi ini pemberian itu pada penelitian-penelitian, ya, ada sampai 10 tahun, 4 sampai 10 tahun pemberian. Ini cukup lama, tidak cukup hanya dengan pemberian sehari 2 hari aja langsung baik. Ini cukup lama pemberian, ya, untuk 4 sampai tahun, itu multicenter di Amerika, di Jerman, Swedia, ya. Ya, selanjutnya slide. Ini juga uji klinis lain juga, ya. Ya, selanjutnya silakan. Ya, ini juga ya dari probiotik yang diberikan, hasil yang didapat cukup memberikan hasil yang baik dari pustakaan-pustakaan, ya, slide. Itu pada penyakit lain, multiple sclerosis, itu merupakan penyakit autoimun juga, ya, timbul adanya gangguan peradangan pada sistem saraf pusat, ya, tandai dengan adanya kerusakan pada sel saraf, ya. Penelitian juga menunjukkan bahwa hasil yang baik dengan penambahan probiotik. Ya, slide. Ini mekanismenya, sini kelihatan sini. Oke, selanjutnya slide. Kemudian ini aplikasi pemberian pada penyakit tadi di penelitian yang dilakukan, ya, memberikan hasil yang cukup baik. Ya, selanjutnya slide. Nah, ini pada penyakit yang berikutnya, penyakit rheumatic arthritis, penyakit radang sendi pada orang muda atau remaja. Slide selanjutnya. Ini juga, mana ini terjadinya imunnya.
Ya, slide selanjutnya. Ya, pengaruh probiotik dan itu akan menekan peradangan inflamasi. Jadi rupanya probiotik ini berperan sebagai anti inflamasi. Jadi pada penyakit-penyakit atau imun yang disebutkan tadi itu dasarnya adalah radang atau inflamasi. Jadi baik itu pada sendi, yaitu dengan pemberian probiotik itu hasilnya cukup bagus. Ya, selanjutnya slide. Ini pemberian penelitian, ya hasilnya cukup bagus. Selanjutnya slide. Nah ini pada lupus SLE, penyakit autoimun yang mengenai macam-macam alat kita, mulai dari rambut, kulit, sendi, ya, bisa kena di paru, bisa kena di jantung, bisa kena di ginjal, ya. Nah itu dengan penambahan probiotik memberikan hasil yang baik. Ya, slide selanjutnya. Ini kita lihat juga, ya, bagaimana hubungan potensial antara lupus dengan mikrobiota tadi. Jadi pada SLE rupanya ada dysbiosis tadi. Ini juga kita sudah melakukan penelitian ini juga di Palembang, ya, pada penyakit SLE itu kita periksa kotoran daripada orang tadi, fesesnya, kemudian kita lihat ternyata memang banyak pada orang tadi kuman-kuman yang berbahaya. Nah, maka dengan penambahan kuman-kuman yang baik, itu keseimbangan tadi nanti diharapkan tercapai eubiosis. Ya, slide selanjutnya. Nah ini apa namanya penelitian. Ya, oke, selanjutnya. Ya, terus selanjutnya. Ini yang kita lakukan di Palembang. Ya, kita periksa produk daripada mikrobiota tadi itu asam lemak, ya, yang rantai pendek, short chain fatty acid, itu bisa diperiksa di laboratorium Prodia. Nah, itu ternyata pada pasien lupus itu kadarnya rendah. Jadi artinya mikrobiota yang bersahabatnya itu kalah. Jadi kalau memang asam lemaknya tadi tinggi, nah itu malah bagus. Ya. Itu nanti dengan pemberian probiotik nanti ini sekarang sedang jalan penelitiannya, itu kita coba 3 bulan dulu, jadi kita lihat nanti hasilnya gimana. Ya, selanjutnya slide. Nah, ini juga yang sudah dilakukan, hanya baru di tahap pemeriksaan, ya, kuman-kuman yang jahat yang lebih banyak pada penyakit lupus. Ya, selanjutnya. Jadi kesimpulan, mikrobiota atau kuman-kuman di dalam usus kita tadi memang harusnya dalam keadaan seimbang. Baik kuman yang jahat dengan kuman yang baik itu harus seimbang. Jadi ibarat orang main tenis, tuh Pak Joni main tenis dulu itu, ya. Jadi kalau partnernya itu main tenis tadi bagus, tentu permainan akan bagus, seimbang. Tapi kalau partner kita jelek, wah itu enggak enak mainnya. Ya. Jadi harus dalam keadaan seimbang, simbiosis. Tapi kalau tidak seimbang atau dysbiosis itu yang penyakit. Jadi harusnya kuman-kuman yang baik dengan kuman-kuman yang jahat itu dalam keadaan seimbang. Itu penelitian sedang dilakukan dan sedang dikembangkan obat-obat dengan memanfaatkan obat probiotik, ya, terutama bagus sekali untuk pencegahan, ya, preventif. Jadi minum Yakult itu bagus kan? Ya, oke, selanjutnya slide, ya, ya slide. Nah ini probiotik, makanan-makanan mengandung probiotik, yogurt. Nah kalau kita ini di Padang itu Pak Joni ada dadiah susu kerbau yang difermentasikan dalam tabung bambu. Nah itu sebenarnya adalah probiotik, makanan sehat. Ya, ada juga tempe itu yang sudah di fermentasi. Nah, itu juga mengandung probiotik. Kalau di Korea kimchi, ya. Kemudian ada juga macam itu di seperti timun itu, ya. Ya, selanjutnya.
Nah, saya ingat juga bahwa kemarin ini juga waktu kita belum puasa itu populer, itu katanya dari Rasulullah, Rasulullah kalau selalu merendam buah kurma ya dalam wadah. Nah, kemudian disimpan lebih kurang 2 hari, tapi tidak lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih 3 hari, biasanya jadi alkohol. Nah, dan itu sudah jadi fermentasi. Dan itu bagus sekali. Dan itu adalah probiotik. Jadi minuman sehat untuk mencegah. Jadi sebenarnya probiotik ini lebih bagus dipakai untuk mencegah penyakit. Di minuman sehat. Di samping memang sedang diteliti sekarang ini untuk pengobatan. Sementara untuk obat tambahan alternatif. Ya, suplemen. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Uda Edi, sangat mencerahkan kita. Amin. Cuma barangkali saya lihat sudah ada yang raise hand dan di chat juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi supaya lebih menambah ilmu kita di segi agama dan dari segi ilmiahnya, kita barangkali yang pertama tadi yang menulis duluan Pak Yusuf, setidaknya ada 2 pertanyaan beliau. Yusuf M ya. Apakah leukemia termasuk autoimun? Itu satu. Yang kedua juga apakah anemia juga disebabkan oleh penyakit autoimun? Itu Uda Edi, silakan. Ya, terima kasih. Di leukemia itu sebenarnya adalah kanker sel darah putih. Jadi bukan penyakit autoimun, jenis kanker. Tapi kalau anemia, salah satu penyebab anemia bisa berupa autoimun. Bisa berupa autoimun, terutama anemia hemolitik autoimun, di mana sel darah merah tadi mudah hancur. Itu salah satu penyebab, tapi banyak penyebab lain daripada anemia, bisa karena kekurangan gizi, anemia kurang gizi, kekurangan besi, kekurangan asam folat, macam gitu. Ya, itu barangkali Prof. Hairil. Baik, terima kasih. Barangkali masih ada di chat ini satu lagi sebelum yang raise hand dari Ibu Yuniarti. Beliau menanyakan akhir-akhir ini gangguan imunologi dikaitkan dengan psikis, dengan kejiwaan, psikoneuro, imunologi. Nah, mohon penjelasannya dan hubungannya dengan Al-Quran. Silakan Prof. Edi. Ya, ini juga merupakan kaitan yang paling saya senangin ini. Topik tentang psiko, neuro, endokrino, imunologi. Jadi memang ini terkenal dulu di Indonesia penelitian daripada Profesor Dr. Muhammad Soleh dari Surabaya. Nah, itu beliau orang pesantren, kemudian beliau mengambil S1 di UIN di Surabaya, kemudian S2-nya dalam psikologi, S3-nya dalam bidang psiko, neuro, endokrino, imunologi. Nah, itu memang dibuktikan bahwa faktor psikis, kejiwaan itu sangat mempengaruhi terhadap neuro, saraf kita. Itu sangat mempengaruhi juga terhadap hormon kita, endokrin. Juga sangat mempengaruhi terhadap sistem imun kita. Jadi kalau pikiran orang tadi sehat, bagus, apalagi pikirannya dituntun oleh agama, ya. Jadi kalau saya nambahkan itu di atas daripada psiko tadi adalah spiritual. Jadi spiritual, psiko, neuro, endokrino, imunologi. Nah, jadi dengan agama, ya, itu sudah banyak kita bahas, terutama di surat Al-Isra ayat 78 ya, tentang bagaimana Al-Quran itu sangat berperan sebagai syifa, obat. Nah, itu dengan banyak-banyak baca Al-Quran, dengan banyak berpuasa, nah itu nanti banyak mengendalikan emosi kita, psiko kita, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan kita, berpengaruh terhadap neuro, endokrino, imunologi. Nah, itu kaitannya.
Prof. Hairil. Terima kasih. Jadi peserta kita sudah 125 sekarang. Ya. Nah, kemudian masih ada pertanyaan sebelum yang raise hand. Saya lihat masih ada 2 nih. Dari Ibu Reni Trisilawati. Nah, dia menanyakan tentang kanker endometriosis barangkali ya. Stadium 2, apakah juga kena autoimun? Silakan, Bro. Enggak, lain. Dia kanker gitu. Enggak ada kaitan dengan autoimun. Jadi kalau autoimun ini adalah sistem imun kita yang salah dalam menanggapi daripada benda yang tadinya masuk. Jadi kalau dulunya katakanlah teorinya itu ada infeksi virus, ya, kemudian sistem imun kita akan mengcounter virus tadi, membunuh, ya, bentuk antibodi. Tapi selanjutnya sebagian besar orang-orang begitu kuman tadi, mikrobat berhasil dihancurkan oleh antibodi, ya, sehat. Tapi sebagian kecil, katakanlah 1 di antara 1000 orang yang terinfeksi virus, menganggap sistem imunnya menganggap masih ada virus di dalam. Padahal itu bukan virus, hanya bayangannya aja. Nah, itu yang dianggap musuh. Ya, jadi artinya direspon. Ya, itu bisa saja berupa sendi kita, bisa berupa akar rambut kita, bisa berupa kulit kita. Ya, itu daripada menjadi autoimun. Jadi respon yang salah, ya, daripada sistem imun kita. Dan itu juga penelitian-penelitian itu dikaitkan dengan adanya faktor genetik, ya, kelainan pada kromosom, dan juga faktor lingkungan. Jadi lain, kanker endometriosis lain. Baik, makasih Dr. Hairil. Baik, sepertinya masih banyak pertanyaan. Yang resen sudah 3 saya lihat, cuma di chat masih ada 2 ini saya lihat. Dari Ibu Elvis Noveri, penderita DB, barangkali DM ini ya, DM tipe 2 bukan DB. Nah, apakah juga termasuk autoimun, walaupun tadi disebutkan yang tipe 1. Nah, berapa kali minum probiotik sehari? Terima kasih. Silakan, Prof. Nah, kalau yang DM tipe 2 itu tidak termasuk autoimun. Ya, itu penyakit kelainan metabolik. Lagi juga ada faktor genetik, ya, dan juga ada faktor kebiasaan makan yang berlebihan daripada gula. Ya, dan faktor genetik lebih utama tipe 2 itu. Biasanya kalau dia ada diabetes, orang tuanya juga ada diabetes. Nah, biasanya kalau orang ada DM itu karena gula darah tinggi, itu mudah terinfeksi kuman TBC. Jadi DM dengan TB itu memang sangat berkaitan. Pertama, kalau kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan baik. Jadi perlu sekali memang mengontrol kadar gula darah dengan baik. Itu, Rairil. Baik, terima kasih, Prof. Barangkali yang satu lagi tinggal ini di chat. Apakah penderita rematik artritis bisa disembuhkan? Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Kita harus balik-balik, kesembuhan itu milik Allah. Ya, Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Tapi semuanya itu usaha dan doa. Ada beberapa penyakit, ya, yang diobatin, penyakit rematik artritis, ya, diobati secara intensif selama 2 tahun, ya, termasuk juga penyakit-penyakit lupus gitu, diobatin secara intensif 2 tahun, tidak pernah putus obat. Alhamdulillah membaik. Akhirnya dosisnya dikurangi, dan sehari dikasih, sehari enggak, bertahap gitu. Tetap baik, ya. Itu ada pasien saya itu satu itu. Nah, kemudian dia tadinya dari SMP kena. Kemudian sampai SMA, terutama SMA rupanya kawin itu dalam keadaan sudah terkontrol baik, ya. Akhirnya dia beranak, nggak apa-apa, lahir anaknya dengan baik, normal, sehat. Dia sudah tidak lama habis itu 3 tahun beranak lagi sampai 3 anaknya, tidak kambuh-kambuh lagi sampai sekarang. Jadi kalau Allah mau menyembuhkan, sembuh, ya. Jadi harus mohon pertolongan sama Allah. Tapi kalau kita baca di Google penyakit autoimun, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya memang manusia tidak menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Jadi mohon sama Allah dan usaha.
Itu Prof. Heri. Baik, terima kasih. Barangkali yang mengangkat tangan ini udah capek, barangkali udah lama nih dari tadi. Silakan Pak Hanafi. Prof. Hanafi silakan. Nah, Prof. Hanafi Nur, silakan Prof. Assalamualaikum Prof. Hedi. Waalaikumsalam Prof. Hanafi. Tekanan kampung aku. Karena jalan kaki Sobok ketiga kaloro. jalan kaki ketiga waleh dulu, Hedi. Ada yang bertanyakan satu, Ya, autoimun itu ibarat kalau dia datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Iya. Kalau dalam Al-Hasani itu namanya huruf siap, Hedi. Lalu apa hubungannya dengan probiotik, ya? Supaya huruf sianya ini bisa kita lihat dengan jelas. Makasih saudaraku Edi Mar. terima kasih Prof. Hanafi. Sebelum dijawab, Prof. Hanafi ini dinasnya terakhir di mana, Prof. Hanafi? Terakhir di Bogor. Oh, di Bogor. Alhamdulillah. Iya. Ada kawan Ambo juga SMA 1 dulu si Canak panggilannya itu. Iya, Adiwar. Dia juga masuk dulu. Adiwar. Adiwar. Iya, iya. Salam kalau lalamu nak ketemu. Iya, sama-sama. Insya Allah. Jadi balik ke pertanyaan tadi, autoimun tadi, itu kalau kita lihat sistem imun kita tadi itu dikontrol di usus kita itu yang sebagian besar kelenjar getah bening itu di usus. Itu di plaque peri namanya itu. Sepanjang usus kita itu ada kelenjar-kelenjar getah bening. Boleh katakan 80% kelenjar getah bening kita tadi itu ada di perut. Dan kelenjar getah bening tadi berisi sel-sel limfosit, sel darah putih kita. Nah, itu kalau seandainya seimbang, jadi antara limfosit T, ada yang disebut tadi T helper 17, ada juga yang disebut sebagai T helper 33, T regulator, kalau itu seimbang, maka orang itu sehat. Nah, pada penyakit autoimun tadi, adanya ketidakseimbangan tadi, itu termasuk salah satunya probiotik tadi, ya mempengaruhi. Nah, dengan pemberian probiotik tadi, keseimbangan tadi akan jadi lebih baik. Nah, itu dasarnya. Tapi kalau kita lihat memang kompleks daripada kejadian tadi melibatkan gangguan daripada kromosom, genetik, ya, faktor-faktor lingkungan. Nah, itu banyak ininya. Jadi sementara jawaban pendek, Pak Hanafi. Ya, terima kasih Di. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Hanafi. Berikutnya Ibu Eti Sofia Usris nih ya. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Hairil. Terima kasih sebelumnya Profesor Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya Ustadz. Selama ini saya ada yang memberi kefir, kemudian probiotik, dan info-info tentang kurma. Saya belum begitu paham, baru sekarang lebih paham. Ternyata informasi awal itu sangat penting untuk melengkapi pengetahuan kita terhadap sesuatu hal, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apakah probiotik itu bisa dibeli di apotek? Karena bagi saya probiotik itu paling aman, karena Yakult itu terhadap asam lambung ada sedikit efeknya. Kemudian mengenai kurma, yang saya dengar itu Nabi Muhammad disimpan 12 jam. Tapi tadi Profesor membicarakan 2 hari. Saya tertarik sekali untuk kurma ini. Sesungguhnya bagaimana, apakah tidak perlu dimasukin ke kulkas? Misalnya kita merendam kurma disimpan 2 hari, betul-betul 2 hari di luar kulkas, kan? Terima kasih Pak Profesor. Jazakallah khair. Ya. Langsung Prof. Hairil. Ya, langsung. Baik, terima kasih. Jadi yang terakhir dulu tentang kurma. Jadi memang kalau sudah jangan lebih dari 3 kali 24 jam. So, kalau lebih dari 3 kali 24 jam dia sudah di alkohol. Kalau belum itu masih bersifat fermentasi. Nah,
Jadi bisa juga kita rendam kalau kita puasa, kita rendam misalnya pada waktu sahur, kita minum waktu berbuka. Atau kita rendam waktu berbuka, diminum waktu sahur. Atau pernah juga saya coba itu direndam dari setelah berbuka habis isya sampai diminum waktu berbuka petang. Hasilnya masih bagus. Jadi tidak timbul alkohol. Kemudian yang pertama tadi apa tadi ya? Pertama, Royder? Probiotik yang selain dari lakto Iya. Yakult kurang baik asam katanya. Memang kalau yang minuman dalam bentuk susu fermentasi agak asam terasa. Jadi kalau demikian bisa dalam bentuk barang jadi untuk obat. Ada yang dalam bentuk kapsul, itu mereknya L-Bio. L-Bio. Ya, L Lambda Strip Bogor India Oktober. L-Bio kapsul. Ada juga dalam bentuk bungkus saset. Dan ada juga merek lain Max Biotic. Itu cuma dalam bentuk puyer, dalam bentuk saset. Nah itu cukup diminum satu sehari. Iya. Ada di apotik ya. Ada, bebas dibeli. Iya. Terima kasih jazakallah ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Eti. Terima kasih Pak Irin. Jadi pada anak-anak yang diare juga kadang dikasih laktobi itu ya, laktobi. Nah. Kemudian cairan buah kurma yang sering dimasukkan ke air itu juga di hotel sudah sering ya, ada namanya minuman infus ya kalau salah ya, infus namanya. Infus water. Jadi dia siapkannya di dalam itu kita lihat ada buah-buahan ya, apakah apel atau apa. Baik, terima kasih Bu Eti. Silahkan berikutnya Bu Hesniati, silahkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Prof. Edi. Saya mau nanya, kan dijelaskan tadi bahwa probiotik itu bagus sekali untuk imun tubuh ya. Yang mau saya tanyakan, saat minumnya itu kapan gitu? Misalnya air nabis yang Yakult tadi, atau Yakult atau yogurt itu sebelum makan, perut kosong, atau setelah makan, Prof? Itu aja yang mau saya tanyakan. Makasih, Prof. Silakan. Ya, baik. Jadi kalau memang orang tadi memang kurang enak perutnya, ada gejala ma, ya lebih baik pilih jangan yang sirup tadi ya. Nah, tapi dalam bentuk kapsul atau saset tadi, boleh-boleh saja sebelum makan, sudah makan, boleh saja. Kapan saja boleh. Ya, dia tidak mempengaruhi ke asam lambung. Bisa saja. Yan, Bu. Ya, Pak, Bu. Terima kasih ya. Baik, berikutnya silakan Bu Masrida Bustari, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Prof. Muhammad dan assalamualaikum Prof. Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada suara yang mengganggu. Kurang jelas Bu Masrida. Ya, jangan ngebut. Tidak usah nak dulu wong. Tolong di mute dulu semua, kemudian Bu Masrida buka. Aku mute dulu ya. Nanti yang mau dulu Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Pak Prof, saya ulangi. Saya maaf tidak buka kamera. Maksudnya saya kan autoimun, barangkali tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit sendi-sendi atau asam urat itu rematik ya. Nah, saya ini sudah ada penyakit rematik ini sudah ukuran 9 ke atas ini kayaknya. 9 ke atas. Nah, jadi bagaimana penyembuhannya itu karena sangat bertentangan obat-obat yang dimakan itu dengan asam lambung gitu, Prof. Jadi maksudnya apa yang harus saya lakukan gini, karena tidak ada obat yang bisa saya makan begitu, dan saya hanya pasrah kepada Allah gitu, tematiknya saya, ya Allah sembuhkan saya. Nah kemudian hilang sendiri, memang dia kadang-kadang hilang sendiri. Saya ukur itu
memang tidak sampai 5, kadang masih 6, 7 gitu. Tapi ya lumayan agak menghilang. Cuman itulah saya tidak bisa mengatasinya, tidak ada obat yang bisa saya makan gitu. Soalnya lambung saya sudah agak kronis juga gitu, Prof. Jadi gimana caranya, Prof? Terima kasih. Belum, Prof. Masih mute, Prof Edi. Prof Edi masih mute. Dulu mikrofon yang merah tuh, gambar merah tuh, Prof. Halo, Prof Edi, tolong. Prof Edi belum? Prof Edi? Halo, Prof Edi? Di unmute dulu. Ya, Ya, terima kasih. ya. Jadi tadi Ibu cerita tentang rematik asam urat ya. Iya, asam urat saya tinggi. Jadi memang harus dipastikan dulu bahwa memang kadar asam urat tinggi. Tadi Ibu pernah cerita bahwa 9 kadarnya itu cukup tinggi. Dan biasanya memang kalau asam urat tadi yang kena tadi itu di jempol kaki. Itu paling sering. Ada juga di lutut, tapi jarang. Itu sampai bengkak, merah, sakit, panas. Nah, itu dokter biasanya memang mau cepat ngasih obat pereda yang kerjanya cepat. Nah, akibatnya memang gangguan di lambung. Nah, gangguan di lambung. Ya, ada juga kadang kemarin ini saya dapat pasien itu dikasih yang golongan allopurinol untuk menurunkan asam uratnya. Saya ternyata alergi, merah-merah semua badan, mengelupas. Nah, gitu. Padahal sebenarnya ada obat lama yang bagus untuk menurunkan asam urat yang tidak mempengaruhi asam lambung, malah bagus. Untuk asam lambung dulu dipakai juga oleh guru tua kami dulu untuk mengobati sakit mah. Itu obatnya itu bikarbonat natrikus. Murah. Murah banget itu, Big Nut. Padahal bikarbonat natrikus ini adalah dipakai ibu-ibu untuk bikin apa? Kue, Bu ya. Ya. Nah, untuk bikin kue. Pengembang. Soda kue, pengembang. Tapi dalam dosis yang seimbang. Itu biasanya tabletnya 500 mg. Nah, itu aman. Cuma jangan agak payah nyarinya itu, pel itu sekarang di apotek. Tapi di puskesmas banyak. Setelah itu kalengan. Nah, banyak kan dokter-dokter sekarang nggak tahu itu gunanya untuk apa itu. Sehingga banyak nggak terpakai itu. Ya, jadi kalau kita lihat di apotek puskesmas itu ada itu kalengan. Buat kejengkolan, Prof. Pasien kejengkolan juga. Jadi Prof, bikarbonat dari kus ya? Natrikus. Natrikus. Oh ya. November, Alpha, Tango, Romeo, India, Charlie, Ultra, September, Natrikus. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali, nanti saya akan coba. Diminum rutin aja 1 sehari cukup Bu untuk menurunkan asam urat dan mencegah, dan bagus juga untuk asam lambung. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau dikasih obat-obat yang penghilang sakit yang biasa memang emahnya kambuh itu. Tidak bisa payah nyarinya obat kalau di apotek Bu ya, karena harganya murah sekali. Ya, itu tidak sampai 50 perak sebiji. Jadi kalau Ibu beli 100 biji cuma 5.000 perak malah bungkusnya. Mudah-mudahan Prof, mudah-mudahan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Allah temukan nanti obat-obat itu untuk saya. Terima kasih banyak. Banyak kok di rumah sakit untuk pasien-pasien gagal ginjal. Ya, puskesmas, rumah sakit itu standar ada. Tapi di apotek karena murah sekali nggak mau jual mereka itu. Baik, terima kasih Bu Masrida. Terima kasih. Jadi Bu Masrida silakan beli 1 kalengnya tuh sekalian. Isinya 1.000 gitu ya. Dan berapa mahal. Kemudian saya tambahkan bahwa penyakit ini juga kan mendekatkan kita ke Allah SWT ya. Kalau tidak sakit-sakit ya lupa kita kadang-kadang. Kalau sakit baru terasa. Baiklah. Yang nggak pernah sakit itu Firaun, Prof. Yang nggak pernah sakit Firaun sampai dia mengatakan ana rabbukum a'la. Saya Tuhan gitu. Jadi sakit itu perlu. Sekarang Bas. Bukan, tangan Pak Ustadz sudah sehat belum? Saya lihat di gambar masih bengkak tuh. Oh, udah sehat. Udah Prof, saya tenang aja, Prof. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Baik, berikutnya saya lihat ini Pak Buya juga nih, Saat Murdi silakan. Pak Hadiono juga nunjuk tangan tuh. Terima kasih Pak Hairul, Pak Prof Amir tapi. Edi. Prof Edi. Alhamdulillah. Tadi kan
korma dalam bentuk rendaman segala macam tadi itu kan saya sudah pelaku itu. Kalau korma itu ada korma basah, ada korma kering. Kalau korma kering lebih dari 12 jam belum terjadi fermentasi. Tapi kalau korma basah lewat 12 jam sudah terjadi lewat 6 jam sudah terjadi fermentasi. Itu. Nah, sebaiknya sebelum fermentasi itu diminum. Sebelum ada keluar buih-buih itu kan, kira-kira 6 jam lah. Maka kita rendam malam, pagi maghrib kan, sahur kita minum atau sebaliknya. Itu pengalaman saya. Kemudian yang lagi Ibu Mas Rida tadi, ini pengalaman juga. Saya dulu asam urat itu 11. Wah. Sudah tuh saya makan, tapi butuh waktu lama gitu. Makan serai, pandan, jahe, kunyit, laos, direbus. Nah, kalau dosisnya itu ibu kan masak sesuai dengan selera gitu. Apa yang ibu mau kan? Mana yang banyak. Sudah itu direbus. Sekali rebus itu bisa 3 hari, 4 hari kan. Kita minum, masuk di kulkas. Waktu kita minum tambah air panas. Sudah tambah air panas, tambah garam garam Himalaya. Boleh kita kasih madu segala macam. Itu diminum, tapi butuh waktu yang lama. Alhamdulillah sekarang ini kalau kita orang takut dengan emping. Saya kalau digoreng emping itu sekilo itu 3 hari saya saya habis itu, saya santap, tidak pernah turun, alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi kalau saya sudah sembuh, sekali seminggu minum. Itu itu yang pengalaman saya pribadi. Kemudian asam lambung itu madu, minum madu sebelum agak 2 sendok tanpa air. Pagi-pagi perut kosong minumlah madu itu 2 sendok. Itu juga, itu bisa juga Nah, atau beli air mineral, bukan promosi Prestin atau Total 8 Plus. Itu minumlah setiap hari, nanti asam lambungnya akan normal, akan kembali baik. Alhamdulillah saya sekarang asam lambung udah Sudah itu jangan minum kopi pakai gula. Kalau minum kopi pakai gula putih, gula pasir, itu 4 jam sesudah itu insya Allah asam lambungnya naik. itu saya ceritakan pengalaman saya yang jadi persoalan itu. Nah, itu satu. Kemudian minuman itu segala buah-buahan itu boleh minuman aman, dan ada, cuma jangan dicampur. Nanas dengan timun jangan campur. Nanas dengan timun dicampur, naik asam lambungnya itu. Tapi kalau nanas saja, timun saja gitu kan. Nah, itu ya, kalau yang lain tidak apa-apa. Kemudian makanan. Nah, yang jadi pertanyaan saya sama Prof Edi itu, makanan apa yang perlu kita hindari untuk yang menyebabkan penurunan daya tubuh kita. Ya, itu yang paling penting. Sebab kita ini kan kalau lihat makan itu semua disantap gitu kan. Nah, ini yang jadi persoalan. Terima kasih Prof. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Saad. Ini Pak Saad, orang tua kita nih, banyak pengalaman. Seperti jenggotnya juga sudah putih, panjang. Paham dengan obat-obat tradisional. Tradisional. Boleh buka praktek tradisional, Pak Saad. Iya, jadi kembali kepada kita hadis Rasulullah. Jadi perlu kita menjaga makan. Ya, di Al-Quran juga katakan, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Itu yang prinsip. Dan makanlah tentu yang halal, kulu wasrabu walam thayyibah wala tusyrifu. Jangan berlebihan. Jadi kemudian juga kata Rasulullah, berhenti sebelum kenyang. Nah, ini kadang kita ini tidak bisa nahan nafsu, lah kenyang masih terus lagi. Nambah terus. Ada pempek, laju lagi. Nah, ada serikayo, laju lagi. Itu celakanya. Harusnya dibagi. Ya, kalau porsi makan pagi ini dulu. Nanti kalau mau makan pempek, misalnya 3 jam kemudian makan. Nah, kemudian 3 jam kemudian makan siang. 3 jam kemudian boleh cemilan tadi. Jadi jangan sekaligus makanan pokok
sekaligus cemilan dipadat-padatkan perut tadi. Nah, itu kasihan perutnya. Nah, akibatnya itulah tidak sehat jadinya. Jadi balik-balik memang Allah sudah mengatur, Rasulullah sudah mengatur. Dimakanlah, minumlah yang baik, jangan berlebihan. Nah, itu tentu yang halal. Ya. Mana yang halal, mana yang haram jelas. Nah, gitu. Itu mengkali Pak Saad. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Jadi barangkali kita perlu juga narasumber tentang herbal ya, herbal. Nah, sebab di FK juga ada Prof Kamaludin ya, bisa barangkali atau Pak Saad. Ya. Kita agendakan Bang Bunel nanti. Baik, silakan Ibu Eni Bogor, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau hipertiroid itu apakah penyakit autoimun? Terus gimana sebaiknya? Hipertiroid ya Bu, hipertiroid tadi. Ya. Hipertiroid apakah penyakit autoimun? Silakan teruskan Bu. Terus apa sebaiknya saya harus konsumsi apa gitu biar netral lagi gitu. Silakan barangkali Prof Edi sudah bisa nangkap. Ya, baik, terima kasih. Betul Bu, penyakit hipertiroid salah satu daripada jenis penyakit autoimun. Jadi yang mengenai kelenjar tiroid di leher kita. Biasanya ada pembengkakan sedikit, tidak ada bengkak besar betul. Kalau bengkak betul itu goiter itu. Malah kadang rendah hormonnya. Ini hormonnya berlebihan, hormon kelenjar tiroidnya. Nah, itu salah satu daripada penyakit autoimun. Nah, jadi untuk hipertiroid ini itu pengobatannya itu rutin 2 tahun dan umumnya untuk autoimun itu umumnya 2 tahun tidak boleh putus. Ya, di samping umumnya dokter meresepkan biasanya obat PTU. Ada juga kalau memang orang tersebut tidak cocok dengan PTU, ada tirazol, neomerkazol, macam gitu. Nah, tapi semuanya itu harus dengan resep dokter. Itu harus dengan resep dokter. Jadi Ibu pergi ke dokter setempat terdekat atau ke puskesmas, itu umumnya dokter sudah tahu dan itu obat-obat itu ada di puskesmas. Ya, ada di puskesmas. Mengenai dosisnya nanti disesuaikan dengan kadar hormon. Biasanya diperiksa dulu darah Ibu berapa betul kadar hormon T3, T4-nya atau free T4-nya. Nah, baru dikasih obat. Nah, biasanya kadang-kadang dikasih dulu 2x1 atau 3x1, nanti tergantung nanti kadar hormonnya. Nah, nanti serahkan aja sama dokternya. Nah, itu lamanya itu sekitar 2 tahun. Tapi tidak sama dosisnya terus. Nanti kalau kondisinya sudah membaik, biasanya 3 bulan diperiksa lagi hormonnya, kemudian mungkin diturunkan dosis obatnya. Atau kalau belum juga mungkin tetap untuk diteruskan. Nah, itu Bu ya. Di samping ya boleh mengonsumsi yang bebas itu probiotik, silakan. Itu barangkali Prof Eli sudah terjawab. Ya, bagaimana Bu Eni sudah Ya, sudah paham? Maksudnya kalau kalau kayak minuman atau konsumsi makanan yang mengandung probiotika saya nggak bisa ya Dok? Bisa silakan minum probiotik. Tapi enaknya kalau penyakit hipertiroid itu Bu, kalau hanya hipertiroid saja nggak ada pantang tuh. Ya, makan apa aja silakan. Nah, biasanya orang kalau betul-betul hipertiroid, karena hormonnya tinggi, orangnya malah kurus itu. Kurus. Nah, makannya banyak tapi tidak gemuk-gemuk, kurus. Nah, gitu. Dan matanya biasanya jobol gitu ya. Matanya apa istilahnya itu? Exophthalmos. Ya, itu kalau bahasa dokternya exophthalmos, mata jobol lah. Mata bola pingpong. Oh, ya, melotot. Iya, puncak melotot, tapi bukan melotot itu, mau keluar. Kayak mau keluar gitu. Mau keluar nanti. Tapi cukup ya Dok ya untuk minuman gitu aja tanpa obat dokter, cukupkah gitu maksudnya? Oh, harus. Ya? Nah, itu hanya tambahan, Bu. Jadi dengan probiotik tadi tambahan. Jadi bukan obat utama. Jadi obat utamanya nanti harus untuk seperti saya bilang tadi. Nah, itu ke dokter PTU atau misalnya tirozol begitu nanti. Baik, terima kasih Prof Edi. Saya lihat di chat masih ada ini.
tentang penyakit autoimun GBS. Nah, itu maksudnya apa nih GBS? Saya nggak tahu. Silakan Prof. Edi. Guillain-Barré. Oh, Guillain-Barré syndrome ya, ini penyakit saraf ya. Silakan Prof. Edi. Ya, Apakah IBS. Kalau IBS itu irritable bowel syndrome. Jadi ususnya itu sensitif, ya, irritable. Jadi memang gejalanya biasanya payah BAB. Tapi ada juga kadang yang sampai menceret-menceret terus dan itu berlangsung lama, ya, itu. Bukan ini GBS istilahnya Prof. Edi. Kalau GBS ya Guillain-Barré. Guillain-Barré syndrome. Nah, kalau GBS juga penyakit autoimun, ya, itu mengenai saraf. Guillain-Barré. Itu biasanya yang seringnya itu kenanya di saraf kedua tungkai. Jadi kelumpuhan kedua tungkai. Kadang membaik, diobati, kemudian nanti suatu waktu nanti kambuh lagi. Ada teman kita dulu bersama ngambil penyakit dalam, ya, rupanya beliau tuh kena Guillain-Barré. Nah, waktu masuk awal-awal bagus, tahu waktu dia lagi jaga, tidak bisa berjalan. Nah, rupanya memang ada Guillain-Barré syndrome. Nah, itu nanti di samping itu lebih tepat ke arah dokter saraf itu berobat dokter saraf. Dokter saraf juga berkembang tentang imunologi di saraf itu, neuroimunologi. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan nih, Prof. Edi? Ya, silakan. Dari Ibu Erlina, apakah penderita GERD, GERD itu GERD ya, yang dari hilang lambung, termasuk autoimun? Termasuk autoimun, apakah bisa memakan probiotik? Silakan, Prof. Sebenarnya bukan termasuk autoimun. Jadi sampai sekarang GERD itu tidak disebut autoimun. Jadi itu sebabkan semacam sakit MAH. Jadi kalau MAH itu bahasa Belanda, itu artinya itu lambung. Jadi asam di lambungnya tinggi. Ya, kadang sampai luka di lambung. Nah, kadang sampai berat, lukanya sampai berdarah, sampai muntah darah. Nah, itu. Tapi kalau GERD tadi itu asam lambungnya tinggi, tapi asam lambungnya ini naik ke atas, nyunsang gitu, nyunsang, reflux. Ya, nyunsang ke atas. Jadi masuk ke esofagus, saluran antara lambung dengan kerongkongan. Nah, itu. Jadi GERD, gastro, esofagus, reflux syndrome. Jadi nyunsang asam. Nah, itu menimbulkan di dada rasa panas. Malah kadang-kadang juga itu seperti sakit jantung itu. Itu heartburn itu. Nah, kemudian saya dapat kemarin tuh pasien tuh. Nah, itu umumnya orang stres itu, banyak asam lambung. Jadi perlu tadi psiko, neuro, endokrinologi tambah dengan spiritual tadi. Nah, gitu. Anehnya orang yang kayak gitu berpuasa bagus. Bulan Ramadan dia puasa bagus, bisa dia puasa. Tapi begitu habis Ramadan makannya kacau lagi, nah kambuh lagi. Nah, itu. Jadi barangkali dilanjutkan habis Ramadan puasa Syawal. Dilanjutkan puasa Senin Kamis. Nah, itu terima kasih Prof. Edi. Cuma masih ada nih pertanyaan dari Bu Kodar tadi yang di Bogor. Nah, izin menanya konsumsi dan takaran seperti apa? Katanya tempe. Katanya tapi tadi disebut juga sebagai probiotik. Tempe baiknya dikonsumsi mentah. Silakan Prof. Edi. Kalau mentah, saya nggak tahu ya. Bersih apa enggak itu ya. Biasanya kita tentu dimasak atau dibacem. Paling bagus memang dibacem gitu ya. Nah, itu sudah fermentasi terjadi gitu. Nah, gitu. Tapi kalau mentah, enggak tahu, saya nggak ada pengalaman itu. Tempe mentah sudah masak Bu, Pak Prof. Sudah masak itu, sudah masak. Oh, tempenya. Ya, tempe kan dimasak dulu. Nah, udah masak ada apa-apa tuh. Saya juga sering makan itu, campur pisang, kurma sekaligus pagi makan. Oh, itu kenyang itu. Sampai jam zuhur. Coba aja gitu. Jangan banyak-banyak tapi baru beli tempe pagi itu hangat memang ya. Iya, tempe yang bagus tempe yang yang bungkus daun tapi. Iya, bungkus daun ya. Iya. Baik, ya, ini ada asal bersih saja. Ya.
Ini dari Pak Dahyul yang tadi mengaji pagi tadi. Ya. Tidak bisa tidak dijawab nih. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah penyebab perut kiri berbunyi? Nah, seperti gelembung-gelembung udara. Padahal tidak lapar. Terima kasih. Jadi perut kiri yang berbunyi. Mengeruyuk baru. Apa cacingan atau gimana? Silakan Prof Edi. Kalau cacing sebesar apa lah cacing bunyinya gemuk-gemuk gitu ya. Sebesar lengan kali cacingnya. Nah itu usus. Jadi usus dalam dia mencerna makanan, mendorong makanan. Jadi ada makanan, kemudian ada ruang kosong, berisi darah. Nah di situ nanti waktu didorong nanti akan timbul bunyi gelembung-gelembung gitu. Nah, nanti juga udaranya akan keluar dalam bentuk bentuk kelatus, kentut. Ya, jadi kalau memang dia keluar bagus. Tapi kalau tidak keluar itu tidak enak. Jadi kalau tidak ada gangguan, tidak ada sakit dan normal-normal aja itu. Tapi kalau memang merupakan keluhan sakit, ya perlu diperiksa oleh dokter. Katanya mau pergi, udah mandi belum? Tuh ada yang belum mandi. Barangkali masih ada nih. Cuma kita masih tinggal 1 menit ini, Buya. Ya. Nah, apakah kefir lebih bagus dari yogurt? Ini pertanyaan dari Bu Nurwati Karim. Apakah ada probiotik yang berasal dari nabati? Jadi ada 2 pertanyaan dari Bu Nurwati Karim. Silakan, Bro. Itu kalau merek mana yang bagus itu tidak boleh, itu dagang. Oh, tidak boleh ya. Jadi kalau itu umumnya juga dari bahan-bahan nabati kan. Tempe tadi ya. Yang disebutkan tadi ya, dari itu kurma tadi, kemudian tempe itu kan kacang kedelai bagus, kemudian dari sayur sawi, kimchi tadi ya. Kemudian dari timun kecil dari itu direndam di di acar. Di acar. Ya. Baik, barangkali sudah pas jam 7 ini kita harus taat waktu. Ustaz boleh tambah 1 pertanyaan? Boleh Bu Rina. Silakan Bu Rina. Sambuh Cie, silakan ya. Sambuh Cie, ya. Saya Rina Sahrul dari Bandung. Yang ingin saya tanyakan sama Profesor Edi, tadi dinyatakan bahwa kalau kita berpuasa itu Senin Kamis itu sangat baik sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau berpuasa yang istilahnya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Bagaimana dengan lambung itu? Apakah ada efek sampingannya? Silakan, Bro. Baik, terima kasih. Jadi kalau pengalaman pasien-pasien saya yang gangguan lambung di bulan Ramadan, seperti saya bilang tadi, itu malah bagus. Jadi selama 30 hari atau 29 hari berpuasa tiap hari, tiap siang, malah bagus, tidak kambuh-kambuh lambungnya. Jadi kalau memang di agama semaksimalnya itu puasa Nabi Daud, gitu ya, dari puasa sehari enggak. Jadi bagus malah untuk pencernaan. Dan sudah dibuktikan bahwa ada peneliti dari Korea itu berpuasa tadi menyebabkan ada efek anti-inflamasi, anti radang. Nah, maka mereka merekomendasi pasien-pasiennya itu, dokter Korea, bukan dokter Muslim, itu merekomendasi dilakukan puasa secara periodik dan jam, paling tidak selama 3 minggu itu mereka anjurkan puasa itu, perbaikin. Nah, kalau kita 1 bulan selama Ramadan. Ya, jadi baik itu, ya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Sayang kita dibatasi oleh waktu. Nah, cuma setahu saya probiotik tidak hanya di dunia kedokteran, saya tahu juga di dunia pertanian untuk membuat pupuk organik. Kemudian di peternakan, bagaimana supaya kandang ayam tidak bau, atau septic tank ya supaya tidak cepat penuh, dikasih probiotiknya. Barangkali selanjutnya silakan Buya, bagaimana Buya? Baik, Prof. Cia dan Prof. Edi Salim, kami dari Alasani sangat berterima kasih kepada Bapak berdua, terutama memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi korelasi Al-Quran dengan ilmu sains sangat tinggi.
Mungkin kami hanya bisa memahami fauqaha itu hanya ya kecil lagi. Pas itu mungkin tadi nyamuk, ya mungkin amuba. Tapi bagaimana prosesinya, bagaimana seluk beluk tentang itu, tentu serahkan kepada ahlinya. Akan serahkan kepada ahlinya tadi, Prof. Dimas Salim dan Prof. Dan untuk ke depan, Bapak Ibu yang punya ilmu khusus tentang ilmu sains yang belum terbongkar, yang bagi kami ini masih mutasabihat sifatnya, mungkin dijadikan mukamat oleh para ahli. Nah, saya masih ingat cerita Jeffrey Lang, bagaimana dia menerjemahkan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nangis dia, dan masih Islam dia. Sementara bagi kita pada saat itu cuman wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, hanya seperti biasa aja. Oh, ini kejadian Nabi Adam pada saat diciptakan. Tapi oleh Profesor Jeffrey Lang, seorang ateis dan ahli matematik saat itu, inilah sebuah kehidupan yang sangat berarti. Jadi kami menghargai bahwa dunia sana, di luar sana, orang-orang sains, kalau dia menemukan sebenarnya sains, maka dia pasti akan tunduk kepada Allah. Maka dikunci dengan tadi, fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Itu semuanya akan tunduk dia. Berapa banyak profesor-profesor yang masuk Islam hanya gara-gara membaca Al-Quran. Selamat, mudah-mudahan kita bisa berdakwah dengan cara kita masing-masing. Dan kami selalu mengharapkan kehadiran Prof. Edi, Prof. CA, Prof. Hanafi, malah Prof. Erika Bukhari, ya Prof. yang lain, Prof. Kaswemi nanti lagi, dan semuanya yang kami harapkan semua yang ahli dan bidangnya ya. Kata Nabi, serahkan sesuatu pada ahlinya. Kalau tidak ahlinya nanti tunggu kehancuran. Begitu ya Prof. CA dan Prof. Edi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir saat ini mencapai angka 127. Mencah rekor Prof. Edi, pecah rekor hari ini. Terima kasih, gitu ya dari saya Prof. CA dan Prof. Edi. Alhamdulillah, barangkali masih banyak ini saya lihat di chat pertanyaan. Karena waktunya sudah terbatas, kami mohon maaf. Barangkali bisa langsung nanti bertanya juga dengan Prof. Edi lewat grup WA. Baiklah, kita sudahi saja acara kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.